kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Stephen, CHT, ME, CI. Monggo, mungkin Ibu Ningam ada kegiatan lain ya, nanti bisa bergabung setelah penyampaian materi yang kedua ini, Ibu. Ya, baik, terima kasih, Ibu. Saya tetap join dong. Ya, tetap join Ibu ya, siap Ibu. Ya, baik. Kita lanjut ke materi kedua. Saya izin sapa dulu. Selamat sore, Bapak Robert Stephen. Selamat sore semuanya. Ya, baik Bapak, sudah siap kira-kira untuk hari ini menyampaikan materi ya terkait dengan integrative care, relasi emotional block ya, Pak. Sebelum itu, izinkan saya, Ibu Bapak peserta, narasumber, untuk menyampaikan ataupun membacakan kurikulum kita dari pemateri kita yang kedua. Saya izin share screen. Sebentar, Ibu Bapak. Baik, izinkan saya untuk membacakan terkait dengan kurikulum vitae, terkait dengan pemateri kita yang kedua. Nama asli beliau yaitu Bapak Robert Stephen, CHT, ME, CI, adalah seorang hipnoterapis dan instruktur tersertifikasi secara internasional dengan kompetensi terapi holistik melalui berbagai metode yang berkaitan dengan hipnoterapi, mesmerism atau magnetism dan energi, diantaranya Zheng Fa dari Profesor Dr. Li Xiaobo, Cina, kemudian sebagai Master Hypnotherapist of Indonesia Hypnosis Center, Master Javanese Alchemy UJM, Ancient Javanese Mesmerism QCD, dan lain-lain Ibu Bapak semuanya ya. Ini nggak bisa saya baca satu persatu. Dan terakhir Marco Parrot School, Prancis. Kemudian Bapak Robert Stephen, CHTME adalah generasi ke-27 dari silsilah ajaran Wuji Shifu Shuang Seng Sam dari Shaolin Utara, dan generasi ketiga dari ajaran Shifu Huang Renzong yang menyempurnakan Wuji Mei Qigong Healing dengan menggabungkan Daoyin Shu dari Chan Jong Pai. Dan juga beberapa pengalaman dan pengetahuan yang luas dari Bapak Robert menemukan banyak celah dan kelemahan di berbagai metode terapi yang ada. Kemudian dia mengembangkan Ancient Hypnomagnetism, sebuah protokol holistik baru yang terbukti sangat ampuh dan efektif dalam menangani berbagai masalah psikomatik ya. Dan ini banyak Ibu Bapak semuanya. Kemudian banyak sertifikat yang beliau dapatkan baik dari nasional maupun internasional. Salah satunya adalah Master Hypnotherapist of Indonesia Hypnosis Center, kemudian Master Javanese Alchemy of UJM, dan lain-lain Ibu Bapak semuanya. Dan juga beliau mendapatkan sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi, sebagai trainer pertama dan satu-satunya di Asia yang disertifikasi oleh Dr. Marco Parrot School dan fasilitator dari Star Magic Healing. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk materi kita yang kedua, Bapak semuanya. Dan juga beliau sebagai anggota dari National College of Hypnotists, International Association of Counselors and Therapists USA, International Hypnosis Research Institute USA, dan ini website yang mungkin bisa dikunjungi oleh Ibu Bapak semuanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kurikulum kita dari pemateri kita yang kedua ini. Tentunya sangat kompeten terhadap materi kita pada pagi hari ini, bagaimana mungkin terapi-terapi alternatif yang bisa diberikan kepada kita semua untuk kita aplikasikan, tentunya untuk mengatasi masalah emotional block maupun mental block tadi Bapak semuanya. Baik, kepada Bapak Robert Stephen kami persilakan kurang lebih 45 menit ke depannya Bapak. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian.
Terima kasih kepada Pak Anas dan terima kasih ke Bu Nilam yang luar biasa pemaparannya dan teman-teman sekalian para peserta. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman kita yang berpuasa, sekaligus maaf dan lahir dan batin. Terima kasih. Izinkan saya untuk share ini apa namanya screen share ya. Ya, boleh izin, Jadi, Bapak. sebentar, di mana nih screen share? Kok saya belum ketemu nih? Untuk itu, sorry, saya kok nggak ketemu nih screen share ya. Gimana? Bapak ada kendala, Bapak izin? Iya, sebentar, saya nggak ketemu Ya. screen share-nya. Eh, Oh, udah, oke. Baik, Bisa kelihatan? kelihatan, Bapak. Silakan. Kita full screen kelihatan ya? Jelas, Bapak. Jelas Kelihatan. ya. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, hari ini memang topik kita integrative care for releasing emotional block. Banyak nanti pembahasan saya yang mana sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Ibu Nilam tadi, sehingga saya nggak akan terlalu panjang lebar mengulangi karena sudah cukup banyak yang dibahas oleh Ibu Nilam dan banyak sekali materi-materi yang istilahnya yang sudah tadi dibahas. Jadi nanti saya akan lebih konsentrasi kepada domain saya yang berkaitan dengan holistic therapy ataupun ada juga yang mengatakan itu esoterik. Karena itu adalah gabungan beberapa modality terapi yang hari ini nanti saya akan share beberapa teknik praktis yang sederhana untuk teman-teman bagaimana mempraktekkan diri itu untuk melepaskan emosi-emosi ataupun perasaan-perasaan yang mungkin yang kurang enak yang kita rasakan. Ya ini saya nggak akan saya ulangi lagi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anas mengenai kompetensi saya. Kemudian ini adalah beberapa sertifikasi internasional saya ataupun yang nasional. Dan di sini saya banyak sekali berkecimpung baik hipnoterapi modern maupun modality yang lain yang lebih banyak bersifat esoterik, terutama yang berkaitan dengan energi, karena saya sendiri sebagai praktisi energi, khususnya energi dari Cina, yaitu Qigong dan Nei Qigong selama lebih dari 25 tahun. Dan kemudian saya juga belajar modality Cina, energi seperti prana dari India dan beberapa negara lain. Sorry. Nah, emotional block. Sorry. Emotional block adalah kondisi di mana seseorang merasa sulit untuk mengakses, mengekspresikan, dan mengkontrol emosi, sehingga terhambat untuk menjalani kehidupan, berhubungan sosial, dan diri sendiri secara normal. Jadi sebenarnya kita semua, hampir semua manusia, kita semua ini sebenarnya itu pada batas tertentu kita mempunyai blockage secara emosional ataupun mental seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Nilam. Nah, masalahnya kadang-kadang blockage-nya itu belum jadi masalah. Nah, yang sekarang yang hari ini kita bahas adalah kalau sudah menjadi masalah. Nah, kalau tadi Bu Nilam menjelaskan bahwa emotional block itu berkaitan dengan mental block, kalau di pemahaman kita di esoterik, bahwa emotional block ataupun mental block itu selalu ada kaitannya dengan energy block. Jadi kita percaya bahwa semua emotional block atau semua emosi itu tadi juga Bu Nilam juga sudah singgung bahwa emosi sendiri sebenarnya juga merupakan energi.
Sehingga blockade dari emosi itu pada batas tertentu tuh akan terjadi energy block. Nah, di mana energy block itu? Energy block biasanya itu akan terjadi di sepanjang tulang belakang kita, yaitu spinal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali menjaga kesehatan dari spinal cord kita atau tulang belakang kita, karena di sana itu adalah channel energi utama yang menghubungkan antara otak dengan seluruh organ-organ fisik tubuh kita. Nah, sehingga kalau ada terjadi emotional block, tanda kutip energy block, itu biasanya akan terjadi yang disebutkan psikosomatik. Jadi ada gejala-gejala ataupun akibat gangguan fisik karena terjadinya emotional block. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ingin cerita sedikit mengenai polyvagal theory. Mungkin sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah dengar apa yang sering kita dengar polyvagal theory. Polyvagal theory adalah satu teori mengenai sistem persarafan kita, yaitu nervous system kita, yang menjelaskan bagaimana emotional block itu terjadi. Kita tahu bahwa di autonomic nervous system kita, sistem saraf otomatis kita, itu ada dua, yaitu simpatik dan parasimpatetik. Nah, saya nggak akan menjelaskan terlalu panjang lebar, tapi singkat kata, analoginya seperti ini. Kalau simpatetik itu adalah seperti kalau mobil itu adalah gas. Jadi, kehidupan kita sehari-hari, terutama kehidupan masyarakat modern di kota, itu sehari-hari kita dihadapi oleh berbagai masalah, mulai dari kemacetan, pekerjaan segala macam, di mana sehingga kita selalu alert, selalu waspada, selalu selalu tegang. Nah, dalam hal ini yang bekerja adalah sympathetic nerve kita, saraf simpatetik kita. Nah, hampir nggak pernah atau jarang sekali kita mengaktifkan parasimpatetik kita. Jadi parasimpatetic nerve itu adalah seperti rem. Jadi kalau mobil itu kalau kita gas terus tuh ya kenceng terus, dan jarang-jarang sekali kita ngerem, kecuali ada beberapa latihan yang mempelajari bagaimana mengaktifasi parasimpatetik, umpamanya meditasi, pernafasan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga keseimbangan, membalance antara simpatetik dan parasimpatetik. Nah, apa yang terjadi kalau simpatetik itu terus bekerja? Itu saya akan sedikit menyinggung yang mengenai 3F, yaitu fight, flight, dan freeze. Ini adalah tiga sifat yang bukan sifat sebenarnya, itu satu insting yang paling primitif dari manusia yang kita wariskan dari proses evolusi sebenarnya. Kalau kita menghadapi masalah sehari-hari, apapun masalah itu, secara insting reaksi kita itu sebenarnya ada tiga, yaitu apakah kita fight, yaitu kita lawan, kita hadapi, atau kita flight. Kalau kita nggak bisa hadapi, kemudian kita istilahnya kita kabur. Contohnya, kalau kita menghadapi perampok umpamanya yang membawa senjata tajam. Kalau kita nggak bisa melawan, nggak bisa fight, kita akan lari. Untuk apa? Yaitu adalah defense mechanism kita, yaitu mekanisme untuk menyelamatkan diri, yaitu kita akan kabur, kita hindar. Nah, kalau kabur juga nggak bisa, lawan juga nggak bisa, apa yang terjadi? Kemudian kita terjadi freeze, atau kita nyerah lah istilahnya. Kemudian kita diem, kita pasrah, terserahlah mau diapain. Nah, itu adalah tiga reaksi secara intuitif atau secara insting, yaitu ada tiga. Nah, fight dan flight di sini itu berkaitan dengan sympathetic nervous kita, jadi saraf simpatetik. Nah, kalau freeze, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di parasimpatetic nervous kita, jadi di saraf parasimpatetik, itu ada dua yang kita sebutkan polyvagal theory atau polyvagal complex. Apa itu?
di polivagal kompleks ini ada dua vagal, yaitu vagal di sini itu disebutkan vagus, yaitu ada satu saraf itu, yang mana kalau dalam kondisi normal, kondisi yang katakanlah tanpa ada satu masalah yang serius, itu yang berfungsi adalah ventravagal kita. Nah, di sini tuh ventravagal lebih banyak berkaitan dengan apa? Dengan yang disebutkan social engagement. Jadi kita bisa berhubungan secara sosial, secara normal, secara sehat dengan sesama kolega, dengan teman, dengan keluarga. Pokoknya secara sosial itu kita bisa berinteraksi, kita berkomunikasi, berhubungan secara sehat. Nah, itu adalah kondisi di mana ventravagal kita sehat. Nah, kalau mulai kita hadapi masalah yang bertubi-tubi, ada tekanan-tekanan yang bertubi-tubi, yang tadi saya jelaskan, kalau kita sudah nggak bisa fight atau flight, di nervous system kita, di parasympathetic kita itu akan mulai mengaktifkan parasympathetic nervous system untuk kita coba freeze. Jadi freeze itu yaitu dorsal vagal, itu vagusnya itu. Nah, dorsal vagus itu berfungsinya apa? Fungsi adalah untuk menyelamatkan kita, untuk memproteksi kita tuh supaya kita tuh jangan terlalu stres kemudian nanti bisa jadi gila gitu ya, atau jadi depresi berat. Nah, itu akan aktif untuk apa? Untuk supaya kita bisa menenangkan, yaitu relax and digest. Jadi kalau kita dalam keadaan yang stres, fight dan flight itu biasanya akan ada gangguan di pencernaan. Kita tuh biasa makanya kalau orang stres tuh mulainya biasanya di perut yang mulai gak enak. Nah, dorsal vagal fungsinya adalah untuk supaya kita free, menenangkan diri sedikit. Nah, masalahnya kalau itu terus-menerus, dorsal vagal itu akan shutdown. Akan terkunci, tertutup istilahnya. Nah, kalau sudah tutup, apa yang terjadi? Itu akan terjadi kondisi freeze yang sangat parah. Biasanya beberapa gejala yang muncul. Nah, disinilah yang disebutkan kalau sudah dorsal vagal shutdown, disinilah muncul mulai emotional block. Jadi sebenarnya emotional block itu adalah satu kondisi di mana memang secara saraf itu memang istilahnya dinonaktifkan ya, bahasa sederhananya, untuk sebenarnya itu adalah mekanisme proteksi kita. Tapi masalahnya kalau itu berkelanjutan terus itu malah menjadi masalah. Nah, kalau sudah shutdown itu sudah repot. Nah, sehingga ada teknik-teknik tertentu untuk bagaimana mengaktifkan kembali, membuka lah katakannya dorsal vagus ini supaya nanti ventravagal itu akan aktif kembali secara normal sehingga kita bisa berhubungan sosial yang normal. Tapi tadi di awal saya katakan emotional block itu adalah kondisi di mana terhambat ya hubungan menjalankan kehidupan sosial ataupun lingkungan. Nah, ini yang kemudian muncul emotional block. Dan saya nggak akan bahas terlalu panjang lebar, karena banyak sekali yang sebenarnya sudah dibahas oleh Bu Nilam tadi. Tapi kalau nanti ada pertanyaan, nanti kita bahas lebih lanjut di sesi tanya jawab. Nah, apa sih gejala-gejala emotional block? Ini juga tadi sudah dibahas, yaitu sulit mengidentifikasi perasaan, bingung, merasa hampa, tidak bergairah, gelisah, takut, sedih, cemas, segala macam perasaan-perasaan yang gak enak. Itu gejala. Kemudian emosi yang meluap-luap secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, gampang marah, gampang tersinggung, ini juga salah satu dari gejala. Sulit mengkontrol dan mengelola emosi yang muncul, dan sering bereaksi berkelebihan. Jadi kalau sudah marah itu sudah nggak bisa kontrol, dan kadang-kadang dia juga hal-hal yang sepele kemudian akan membuat dia muara besar dan berlebihan. Jadi gampang tersinggung. Kalau marah itu sudah nggak bisa kontrol.
Nah, itu biasanya itu adalah gejala emotional block. Kemudian juga ada gangguan fisik, umpamanya sakit kepala, gangguan pencernaan. Nah, kenapa ada gangguan pencernaan di sini? Nafsu makan hilang, sulit tidur, sering panik, ada panik attack, ya, gangguan seksual, karena dorsal shutdown tadi. Karena gejala kalau sudah dorsal shutdown, kalau kita mau melihat gejala-gejala orang yang menghadapi masalah emotional block, itu biasanya dia sudah mulai nafsu makannya hilang. Kemudian biasanya gangguan pencernaannya udah mulai terganggu. Kemudian ada yang kadang kita GERD. Kita kadang orang bilang asam lambung. Sebenarnya itu bukan asam lambung, itu GERD. Jadi udah mulai kecemasan, anxiety itu sudah muncul. Kemudian lebih senang mengurangkan diri di dalam kamar, nggak mau bergaul. Nah, itu adalah gejala-gejala yang paling dasar, yang paling sering muncul kalau seseorang itu menghadapi emotional block. Ya. Nah, kemudian gangguan seksual. Nah, ini juga satu hal yang menurut penelitian itu adalah satu gejala sosial yang cukup serius, terutama di negara-negara atau di kota-kota besar. Dan kalau umpamanya untuk pria itu mulai dari impotensi, kemudian ejakulasi dini, kemudian yang wanita itu kehilangan gairah atau kita sebutkan frigid, atau bahkan punya gairah tapi kesulitan untuk merasakan sensasi, maaf, orgasme umpamanya. Saya waktu tahun 22 saya diundang untuk menjadi pembicara di Kongres mesmerism sebenarnya waktu itu, bukan hipnoterapi, di Italia. Nah, waktu itu saya membawa topik mengenai anorgasmia. Jadi masalah gangguan orgasme untuk wanita, dan 95% itu adalah masalah emotional block. Nah, ini topik yang memang selama ini memang agak sedikit jarang dibahas, ya. Kadang-kadang ada nilai-nilai masyarakat yang merasa tabu atau kadang-kadang malu untuk membicarakan ini. Tapi di negara-negara maju itu sebenarnya ini sesuatu masalah cukup serius yang sekarang sudah mulai berani terbuka. Dan sejak itu saya sangat banyak sekali menangani klien-klien di Indonesia yang berkaitan dengan masalah gangguan seksual yang berkaitan dengan emotional block. Dan kita ada teknik yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Gejala lain, menutup diri, menghindari interaksi sosial, maka karena itu dorsal shutdown itu, lebih suka menyendiri, rasa takut untuk mengungkapkan perasaan, rendah diri, takut menolakan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nilam juga. Kemudian perasaan bersalah, merasa tidak berharga, ya tadi juga sudah dijelaskan, tidak layak bahagia. Nah, ini semua ada penyebabnya. Nah, itu kalau nanti di terapi itu bisa dilacak. Ya, mulai melalui regresi, melalui ini nanti mungkin di sana ada inner childhood-nya. Nah, itu tadi juga sudah dibahas. Nah, itu bisa dilacak, kemudian bisa diselesaikan. Kemudian sulit konsentrasi. Nah, tadi juga sudah jelaskan juga, jadi nggak bisa fokus pada tugas, penundaan, segala macam ini adalah gejala-gejala. Nah, penyebabnya macam-macam. Jadi juga sudah dijelaskan juga, jadi saya ini secara cepat saja. Pengalaman traumatik, ada mungkin kecelakaan, ada kekerasan, ada kehilangan orang atau sesuatu yang dicintai, ada bullying waktu dia saat kecil, istilahnya itu trauma-trauma masa lalu. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab emotional block. Stres yang berkepanjangan, antara lain tekanan kehidupan yang berkepanjangan, kemudian pengalaman masa lalu yang membentuk mekanisme perlindungan diri.
Nah, ini juga salah satu penyebab. Perfeksionis, ketakutan akan kehilangan, kegagalan, atau penilaian orang lain. Nah, di sini tuh sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan belief sistemnya. Jadi di subconscious atau di alam bawah sadar tuh ada satu belief, ada satu keyakinan mengenai perfectionnya itu. Nah, sehingga kalau sesuatu yang tidak perfect kemudian muncullah emosi ataupun kegelisahan yang nanti berkepanjangan akan menjadi emotional block. Kemudian bisa juga karena kondisi medis, pengaruh zat atau obat, atau faktor genetik. Nah, karena kadang-kadang mengenai penilaian orang lain, perfeksionis, rasa takut, itu banyak sekali kita ketemui. Kadang-kadang ini berkaitan dengan karakter seseorang yang sangat concern terhadap penilaian orang lain. Ya. Kemudian banyak ketakutan terhadap sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan merasa bad feeling terhadap sesuatu yang terjadi masa lalu. Karena kalau kita perhatikan, sebenarnya itu banyak sekali masalah masalah mental kita. Sebenarnya banyak sekali berkaitan sesuatu yaitu yang nggak real. Yang sebenarnya itu hanya ilusi atau persepsi kita. Ambil contoh begini. Kita tuh merasa takut oleh sesuatu. Takut kegagalan atau sesuatu kecemasan, gelisah. Itu banyak sekali sebenarnya kegelisahan itu adalah terhadap hal-hal yang belum terjadi. Nah, yaitu masa depan. Katakanlah kita khawatir terhadap bisnis kita masa akan datang. Padahal bisnis kita sekarang masih jalan-jalan fine-fine aja gitu. Ada juga orang yang terlalu berlebihan kekhawatiran terhadap masa depan anaknya. Ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang berkaitan dengan kegelisahan terhadap masa lalu. Bahkan orang yang ketakutan, yang trauma, yang fobia pun itu banyak sekali sebenarnya fobia itu sebenarnya kepada masa akan datang. Contoh orang takut terbang. Sebenarnya yang ditakuti bukan kondisi keadaan di dalam pesawat. Yang khawatirkan tuh kalau terjadi kecelakaan, gitu. Jadi sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi banyak sekali itu juga nanti bisa menjadi penyebab dari emotional block. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu bisa gangguan kesehatan mental. Bisa terjadi depresi, kecemasan, ya, post traumatic syndrome, ya, PTSD, ada bipolar. Nah, ini semua itu bisa menjadi dampak dari emotional block. Gangguan hubungan atau interpersonal, itu kesulitan berkomunikasi, rendah diri, konflik hubungan, keterasingan sosial, karena sudah terganggu. Jadi bisa di sini adalah gangguan hubungan mungkin dengan orang tua, dengan anak, dengan pasangan, dengan kolega kantor. Nah, itu semua itu akan menjadi dampak dari gangguan hubungan interpersonal. Kalau kita kembali kepada polivagal tadi, karena ventral vagal itu sudah nggak sehat. Jadi social engagement itu sudah terganggu. Nah, sehingga ini menjadi dampaknya. Kemudian penurunan kualitas hidup, kesulitan tidur, perubahan pola makan. Nah, pola makan di sini itu bukan saja nggak nafsu, tapi bisa juga berkelebihan makan. Kalau kita pernah dengar dulu masalah salah satu contoh yang sangat konkret, yaitu Lady Di dulu dari Inggris. Lady Di itu menghadapi emotional block yang sangat serius, sangat parah. Sehingga apa? Terjadi satu gangguan pola makan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah baca berita, dulu Lady Di itu mempunyai pola makan yang berkelebihan. Jadi semua dimakan, setelah makan dicolok, dimuntahkan, dimakan lagi yang lain. Jadi kekenyangan dimuntahkan, dimakan lagi. Nah, ini adalah salah satu dampak dari emotional block, karena kita dulu tahu
Lady Di itu menghadapi satu tekanan hidup yang luar biasa dengan tata tertib, dengan protokol istana, plus hubungan dengan suaminya. Ya, nah ini semua adalah dampak-dampak yang bisa terjadi. Kemudian bisa juga kesulitan tidur, penurunan produktivitas karena ada gangguan, otomatis dalam kerjaan itu nggak bisa fokus segala macam. Nah, kemudian bisa ada pelarian, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Nilam, yaitu bisa kemudian ada pelarian, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Kemudian gangguan fisik atau psikosomatik. Nah, di sini ini adalah gangguan-gangguan mudah sakit, gangguan pencernaan, risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, gangguan seksual. Ini adalah dampak-dampak dari emotional block. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit kita latihan sederhana. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pada batas-batas tertentu mungkin badan itu akan ada perasaan-perasaan yang nggak enak, mungkin kecapean, mungkin ada suatu emosi yang merasa ada gangguan yang merasa sedikit kayak sesek atau apapun perasaan-perasaan yang kurang enak. Ya, ini sekarang saya ajarkan bapak ibu-ibu ada satu teknik yang langsung kita bisa praktek sekarang yang sangat sederhana. Ini sangat sederhana sekali, yaitu melalui pernapasan. Ya, itu karena pernapasan itu adalah salah satu teknik untuk melepaskan emotional block yang sangat efektif, sangat luar biasa. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada merasa sesuatu yang nggak enak, mungkin kecapean, mungkin ngantuk, mungkin apa aja yang perasaan ini, coba kita sama-sama kita praktekkan. Saya akan tunjukkan dulu caranya ya, cara semua silakan siapa yang bersedia ingin sana nanti rasakan sendiri rasanya, percaya deh, itu hanya dalam waktu 1-2 menit ini perasaan fisik kita akan beda. Dan bahkan perasaan mental pun itu akan beda. Jadi cara begini, kalau kita ada perasaan apapun yang nggak enak ya, kita tarik napas yang dalam, ya saya akan contohkan ini. Jadi tarik napas yang panjang, yang dalam, kemudian jangan sampai maksimum, jangan sampai 100% ya. Kira-kira sampai 70% atau 80%. Jadi tarik, kemudian berhenti, kemudian tarik kedua kalinya sampai habis. Ya, jadi ingat tariknya pakai hidung. Tarik kira-kira 70-80%, berhenti, kemudian tarik kedua kali sampai habis, kemudian dibuangnya dengan mulut sambil lepaskan semua, seakan-akan kita keluarkan, membuang semua yang ada di dalam diri kita, emosi kita, sambil kita seperti menghela napas. Jadi badannya kita semua pundak-pundak kita lemeskan, badannya kepala kita agak sedikit tunduk, dengan cepat kita mulutnya kita hembus keluar. Jadi sekali lagi saya demokan gini. Nah, silakan ibu-ibu, bapak-bapak boleh praktek ya. Lakukan aja 3-6 kali. Silakan. Baik. Oke. Apa yang rasakan? Saya yakin akan ada perasaan sedikit rilis. Ini adalah cara yang sangat sederhana yang kita bisa praktik sehari-hari kalau kita capek atau apa. Dan ada satu pesan, ada satu salah kaprah yang sebelum saya lupa saya ingin share, dan ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu paham. Saya yakin semua kita pernah mendengar bahwa kalau kita lagi stres atau lagi marah atau lagi apa, lagi emosi, kita diminta untuk menarik napas yang dalam-dalam. Betul nggak? Ya, kita diminta untuk tarik napas yang dalam-dalam.
Nah, saya ingin katakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, itu adalah teknik yang salah. Itu adalah salah kaprah yang sangat serius. Kenapa? Dulunya yang pertama kali mengajarkan, bukan dia salah ngajar, bukan dia nggak ngerti, dia ngerti. Tapi saya yakin penyampaian kemudian yang berikutnya, yang waktu sharing, reshare itu, yang reposting itu, yang salah paham, yang kurang ngerti, yang sebenarnya yang kita bisa merilis, membuang emosi kita, atau menenangkan pikiran kita, bukan tarik napasnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang penting adalah buang napasnya. Karena kalau kita tarik napas, apa yang terjadi adalah sympathetic nervous kita, yaitu secara simpatetik kita justru semakin aktif. Akan semakin panik, akan semakin marah. Ya, jadi untuk mengaktifkan parasimpatetik tadi, yang saya katakan rem tadi itu, adalah buang napas. Nah, buang napasnya itu minimum 1,5 kali atau 2 kali dari kita tarik napas. Jadi kalau kita tarik napas yang dalam-dalam, katakanlah dalam hitungan 3 hitungan, kita buangnya perlahan-perlahan, katakanlah 5 sampai 10 hitungan. Nah, buang napas itu yang mengakibatkan atau memberikan hasil untuk kita relaksasi. Ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah tips yang yang sangat penting, itu adalah untuk mengkoreksi salah paham yang sangat luar biasa. Ya, ini kita jelaskan lagi lebih dalam mengenai pernapasan. Nah, solusinya apa? Solusinya ya satu, yaitu kenali emosinya dan pemicunya. Jadi tadi juga Bu Nilam juga jelaskan, kita harus kenali dulu emosi kita. Kemudian kita coba cari tahu triggernya apa, pemicunya apa. Kemudian kelola stres dan pola hidup. Nanti kita akan jelas satu-satu lagi. Kemudian cari kegiatan positif lain. Cari bantuan dokter, profesional, atau terapis. Karena apa? Karena emotional block itu perlu dirilis supaya dapat hidup sehat dan bahagia. Karena emotional block itu kalau kita tidak selesaikan, itu akan menjadi masalah yang sangat-sangat serius. Saya ambil contoh, saya punya teman SMA di Medan. Nah, kakaknya, wanita, mengalami satu masalah emotional block yang sangat serius sebelum COVID. Jadi ada masalah dengan belief system dia, dengan bisnis dia. Saat itu bisnis makanan. Kemudian waktu selama COVID itu Bapak Ibu tahu semua bahwa restoran tuh hampir semua tuh bangkrut. Nah, ini berkaitan dengan belief dia, belief system dia, sehingga terjadilah emotional block yang luar biasa. Dan dose shutdown-nya itu cukup parah. Nah, saat itu karena COVID juga saya nggak bisa pulang ke Medan, karena saya waktu itu minta dibantu, kalau bisa coba dibantu untuk ini, tapi karena COVID nggak bisa terbang. Kemudian singkat kata, dia meninggal dalam kondisi yang sangat parah. Jadi depresi berat, akhirnya meninggal. Jadi emotional block itu kalau nggak dirilis itu bisa menjadi akibatnya bisa sangat fatal. Nah, kenali emosinya dan pemacunya. Bisa dengan teknik kognitif. Jadi perhatikan situasi atau objek apa sih yang menyebabkan kita emosi. Pasti ada. Begitu kita emosi, coba kita perhatikan. Ini kira-kira selalu situasi apa sih yang membuat kita emosi. Atau membuat kita marah, atau membuat kita gelisah, atau apapun. Kemudian kadang-kadang ada juga objek yang menyebabkan. Kemudian bentuk emosinya apa? Apa kita kecewa, apa kita marah, apa kita tersinggung, apapun. Ya. Kemudian kita mencoba membuat journaling. Nah, tadi juga sudah dibahas oleh Bu Nilam juga, kita buat journaling. Nah, itu journaling kan memang tadi seperti itu, awal itu hanya kita untuk mengenali emosi kita. Kemudian bisa teknik pola pikir, yaitu dengan inner talk. Jadi coba kita sedikit diam, kemudian kita coba introspeksi.
kita berbicara dengan diri kita. Karena di dalam di consciousness kita ada yang namanya subconscious. Di sana tuh, di subconscious tuh ada part-part atau bagian-bagian yang bisa kita ajak komunikasi. Bahkan kita bisa komunikasi dengan organ-organ tubuh kita, dengan sel kita. Ini nanti kalau mau ingin ada yang berminat tuh ada kelas-kelas khusus untuk itu. Nah, itu kita lakukan. Kemudian kita juga dengan pola pikir yang positif, afirmasi positif, dan membuat jangkar. Nah, ini nanti kita jelas lebih lanjut kalau ada pertanyaan. Nah, ini adalah pola-pola, cara-cara untuk kita kenali emosi kita. Kemudian kelola stres dan pola hidup. Satu yaitu teknik relaksasi, yaitu bisa melalui teknik pernapasan, meditasi, yoga, atau pijatan atau massage. Jadi massage juga bisa untuk merilis beberapa emotional block, karena tadi juga saya jelaskan bahwa emotional block itu selalu ada kaitan dengan energy block. Nah, kalau energy block itu selalu bloknya di mana? Di spinal cord, di tulang belakang. Jadi kadang-kadang melalui pijatan, melalui massage di tulang belakang itu batas untuk tertentu itu kita bisa merilis energy block. Kalau energy blocknya sudah dirilis, itu emosi-emosi tertentu juga akan hilang. Kemudian yoga, meditasi, pernapasan itu sangat penting. Pernapasan itu ada sesuatu yang selama itu kita abaikan. Kalau saya punya kelas khusus untuk pernapasan, kadang-kadang orang bilang, emangnya bernapas itu ya harus belajar gitu ya. Padahal bukan manusia, makhluk hidup bernapas sudah jutaan tahun. Percaya bahwa 99% saya berani katakan dari kita semua cara napas kita itu salah. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali masalah-masalah mulai dari mental sampai ke fisik itu melalui penelitian itu 95% itu diakibatkan oleh dari pernapasan. Nah, kalau Bapak-Bapak Ibu perhatikan, itu pernapasan itu sudah dipraktekkan, sudah diajarkan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Padahal dulu tuh nggak ada komunikasi, nggak ada internet, nggak ada telepon. Tapi kok bisa di Cina juga latihan pernapasan, di India juga begitu, di Timur Tengah juga begitu, di masyarakat Maya juga begitu. Semua tuh mulai dari pernapasan. Di Mesir juga begitu. Karena pernapasan itu adalah kunci. Kalau istilah saya itu adalah mantra dan password yang paling ampuh untuk kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, termasuk komunikasi kepada alam semesta dan unit dan divine. Divine itu kalau kita bicara yang lebih spiritual. Nah, itu semua itu melalui pernapasan. Nah, jadi pernapasan itu adalah salah satu teknik yang paling efektif untuk mengelola atau merilis emotional block. Ini nanti kita akan jelaskan lagi. Kemudian melalui teknik pola hidup, yaitu makanan sehat, olahraga, istirahat cukup, itu juga bisa membantu, walaupun tidak menyelesaikan. Kemudian cari kegiatan positif lain, yaitu teknik sosial. Teknik sosial bicara dengan orang dekat. Ya, cari kelompok atau komunitas dukungan. Tapi hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak ya, untuk mencari kelompok atau komunitas, hati-hati dengan grup-grup WA yang ada sekarang. Karena banyak sekali grup-grup WA sekarang bukan mendukung kita, bukan menyelesaikan masalah kita, justru membuat tambah parah. Banyak sekali grup-grup yang kerjanya tiap hari itu cuman gosip terus berantem gitu ya. Nah, terus ada banyak yang kepo-kepo gitu ya. Nah, ini juga hati-hati. Jadi kita cari kelompok-kelompok komunitas yang mendukung. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak ya.
Tapi kalau di luar negeri banyak sekali kelompok-kelompok yang khusus untuk mereka-mereka yang mengalami masalah tertentu, apakah itu kecanduan, depresi, atau masalah apapun, itu ada banyak sekali kelompok-kelompok sesama sesama penderita, tapi di sana biasanya ada orang-orang yang sudah sembuh, yang kemudian mereka ada satu komunitas yang bisa saling ini. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak itu. Kemudian teknik kegiatan, yaitu ekspresi emosi melalui potensi diri. Apakah potensi diri itu senang bela diri, ya, atau apapun, bakat yang mungkin selama ini bakat itu tersimpan, nggak pernah diekspos, nggak pernah digarap, hobi, ya, piknik. Nah, coba cari kegiatan-kegiatan. Kalau piknik ini usahakan piknik-piknik jangan ke mall gitu ya. Piknik-piknik itu yang dekat ke alam, itu juga bisa membantu. Nah, kalau ada yang senang bela diri atau boxing, itu lebih baik lagi, karena dengan kita memukul itu shock, itu juga salah satu teknik untuk kita bisa merilis emotional block kita. Nah, kemudian kegiatan juga sebaiknya itu outdoor, itu juga sangat membantu. Kemudian cari bantuan dokter atau profesi atau terapis. Nah, dokter atau profesi ya psikiater, psikolog, konselor, seperti cari Ibu Nilam, ya, itu juga profesi atau para ahli yang bisa membantu, psikiater, psikolog, konselor. Kemudian bisa juga mencari terapi alternatif. Alternatif ini bisa hipnoterapi, ya. Kemudian ada namanya cognitive behavioral therapy, tapi saya nggak tahu apakah cognitive behavioral therapy di sini itu termasuk di alternatif atau di profesi. Tapi oke, itu nggak terlalu penting. Nah, kemudian ada energetic healing. Nah, energetic healing itu salah satu yang cukup ampuh, yaitu satu teknik esoterik untuk melepaskan emotional block. Sangat-sangat efektif. Sangat efektif. Nah, dan banyak yang melalui ini, karena apa? Karena yang seperti tadi saya katakan, bahwa emotional block itu menurut keyakinan kita itu pasti ada kaitannya dengan energy block. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan membuang energi negatif. Jadi saya ingin katakan bahwa sebenarnya energi itu nggak ada energi negatif. Energi itu nggak ada yang negatif. Ya, jadi sebenarnya kenapa ada sebutan energi positif dan energi negatif? Sebenarnya itu hanya polarity. Jadi hanya satu istilah yang istilah polarity namanya ya, yang menjelaskan ada dua kutub, dua ini ya, termasuk kayak yin yang ya, di semua. Sebenarnya itu hanya polarity. Jadi energi itu nggak ada yang negatif. Yang ada adalah energi yang mengakibatkan sesuatu, ya. Apakah itu efek ke positif atau ke negatif. Jadi energi sendiri itu nggak ada yang negatif. Kemudian holistik. Holistik itu juga banyak sekali praktek-praktek holistik untuk membantu untuk emotional block. Salah satunya yaitu protokol yang saya kembangkan, yang saya ajarkan dan saya praktekkan sekarang, itu ancient hypnomagnetism therapy. Ya, ini adalah satu protokol holistik yang saya gabungkan berbagai modality, mulai dari modern hipnoterapi, di sana ada sentrum terapi, kemudian ada energinya, ada prananya, ada reikinya, ada qigongnya, ada nei qigongnya. Itu saya combine kemudian menjadi satu protokol holistik yang klien saya itu boleh katakan mungkin 85-90% itu adalah masalah-masalah emotional block dengan berbagai macam psikosomatik. Jadi Bapak Ibu,
emotional block itu bisa mengakibatkan dampak fisik yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang itu kita itu nggak percaya, yang kadang-kadang itu nggak bayangkan, nggak kita kepikirkan. Saya kasih contoh salah satu, baru kira-kira 3-4 bulan yang lalu, saya ada satu klien, itu notaris, dan dia itu mengalami menstruasi yang nggak berhenti-berhenti. Jadi 1 bulan itu dia menstruasi itu bisa, tiap bulan itu bisa sampai 25 hari. Kemudian diperiksa ke dokter, ternyata ada kista. Nah, kistanya ternyata, dan itu berkelanjutan sampai 2 tahun lebih. Udah cari ke dokter, segala macam, nggak sembuh-sembuh. Kemudian karena mau dioperasi, dia takut, dia agak ini. Kemudian dia datang ke saya. Nah, ternyata itu adalah akibat dari emotional block. Walaupun emotional block itu belum sampai depresi. Tapi apa yang terjadi di dalam kegelisahan, dalam keyakinan dia yang begitu bertubi-tubi, kemudian itu menjadi menjadi keluhan fisik, yaitu menjadi kista dan menstruasi yang nggak berhenti-berhenti. Itu hanya 2 sesi. Sesi kedua itu instantly, secara instan itu selesai, dan setelah 1-2 minggu diperiksa ke dokter, itu kistanya udah hilang. Walaupun sebagai holistic therapist saya nggak boleh klaim, dan kita nggak pernah dan tidak boleh klaim bahwa kita bisa menyembuhkan fisik atau secara medis, karena kita ini bukan pengganti atau bukan pengganti dari pengobatan medis. Izin, mohon maaf Pak Robert, waktunya sudah habis Pak. Oke, baik. Mungkin Bisa 2 menit 5 lagi menit Pak. lagi? Boleh Pak, Ya, silakan. oke. Nah, singkat aja. Jadi di sini itu di sini ada releasing emotional block, ya. Nah, prosesnya apa? Nanti ada katarsis, kemudian ada orgasmic terapi, ada energetik. Silakan mungkin nanti kita bisa bahas di tanya jawabnya nanti. Ini sepintas saya supaya mencakup. Nah, di sini juga ada reframing submodality, ada reality change. Jadi ini juga adalah bagian dari yang ini semua itu bisa Bapak Ibu lakukan, ya, baik melalui terapi ataupun sendiri, ya, bisa juga melalui hipnoterapi. Nah, ini langkah praktis. Nah, mungkin nanti kita bahas ya lebih di tanya jawabnya. Jadi bisa dengan pause, relax, grounding, rewind dari mindnya. Kemudian ada breathing. Nah, ini juga cukup penting, yaitu homeostasis breathing. Bagaimana merestore tadi yang polyvagal kompleks. Kalau nanti kita ada waktu di ininya, kita bisa praktik bersama-sama. Kita jelaskan mindfulness meditation. Nah, ini semua ada cara-cara yang sangat efektif untuk emotional block. Yaitu bisa dengan self catharsis, kita teriak, gerakan, ketawa. Nah, itu ada teknik-tekniknya ya, jadi nggak sembarangan hanya kita teriak. Kemudian ada rebalancingnya, kemudian regulation endocrine systemnya, bagaimana kita menyeimbangkan kembali hormonal glandnya segala macam. Mindfulness breathing, meditation, sebenarnya ini ada intinya nanti bagaimana kita untuk secara kita sendiri sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan emotional block kita, ya. Saya kira hanya itu. Ini ada beberapa course yang ini, ini saya nggak akan ini lagi. Saya yang ingin sampaikan ini, Bapak Ibu kalau ingin di screenshot silakan difoto, karena selama ini kalau saya memberikan terapi itu saya terapi gratis Bapak Ibu. Jadi saya nggak terima bayaran. Jadi saya free, silakan di screenshot. Kalau ada yang ini silakan hubungi saya melalui WA. Kenapa saya gratis? Karena saya lebih konsen, karena ini bukan profesi saya sebenarnya, ini passion saya. Dan saya itu lebih banyak ke ngajar. Ya, oke. Saya kira sekian. Saya kembali ke Pak Anas. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert Steven. Sangat luar biasa ya Pak apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan emotional block tadi, pengertiannya, penyebabnya, dampaknya. Dan juga karena, mohon maaf Bapak, karena keterbatasan waktu, jadi untuk terapi-terapinya itu belum dijelaskan secara lengkap. Mungkin nanti ada Ibu Bapak peserta di sini yang masih bingung tentang terapi
yang disampaikan tadi boleh ditanyakan nanti setelah sesi diskusi ya Ibu Bapak semuanya. Baik, kita break dulu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kembali lagi untuk melaksanakan sesi diskusi ya Ibu Bapak semuanya. Dan mohon yang yang punya pertanyaan ataupun masalah terkait dengan psikologi emosionalnya boleh nanti ditanyakan, boleh raise hand atau mau menanyakan secara langsung atau bisa melalui chat room ya di Zoom masing-masing Bapak semuanya. Baik, Pak Robert sama Ibu Nilam, kita break 5 menit ya Ibu, Bapak. Nanti setelah 5 menit kita akan lanjutkan diskusi. Monggo disambi minum atau kan Ibu. Selamat datang di STY Kasih Bangsa, pusat pendidikan yang tidak hanya memberikan ilmu teori, tetapi juga membentuk para entrepreneur masa depan. Di STY Kasih Bangsa, kami percaya bahwa pengalaman praktis adalah kunci kesuksesan. Itulah sebabnya kami menawarkan program inkubasi bisnis selama 5 semester, di mana mahasiswa kami terlibat langsung dalam pengembangan dan pelaksanaan ide bisnis mereka. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori bisnis tetapi juga menerapkannya dalam praktek. Kami mendukung mereka untuk mendirikan dan mengelola startup mereka sendiri, mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia nyata. Selain itu, Senat mahasiswa berperan penting dalam mendirikan dan mengelola startup di kampus. Mereka mendapatkan pengalaman berharga dalam kepemimpinan, pengelolaan proyek, dan inovasi. Para alumni kami telah membuktikan bahwa program kami efektif. Banyak dari mereka kini sukses menjalankan bisnis mereka sendiri, memimpin perusahaan, dan menciptakan dampak positif di industri mereka. Kami juga memberikan kesempatan melalui beasiswa bagi calon entrepreneur berbakat yang ingin memulai perjalanan mereka di dunia bisnis tanpa kendala finansial. Bergabunglah dengan STY Kasih Bangsa dan jadilah bagian dari komunitas yang berkomitmen untuk menciptakan entrepreneur handal. Kami akan mendampingi setiap langkah Anda dalam meraih kesuksesan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami www.setyakasihbangsa.ac.id atau hubungi nomor kami di 0811722885. Untuk informasi pendaftaran bisa kalian ketik di bit.ly PMB Kasih Bangsa 2024 dan juga melalui media sosial kita. Mari wujudkan impian bisnis Anda bersama kami. Sampai jumpa. Do you know that smokers are twice as likely to have a heart attack? And that 1 in 2 smokers will die from a smoking-related disease? In fact, all of these things are negatively affected by smoking, pretty much every organ in your body. We all know that smoking is bad, but do you know why? That's what we're going to discover in this video. When you pass someone smoking, does it make you cough or your chest feel tight? Perhaps you thought it was the smell?
It's actually because you're inhaling dangerous substances into your body. Program studi S1 Dharma Usada Kampus Narada berkomitmen menciptakan mahasiswa yang berkompeten internasional dan berprestasi unggul di masyarakat. Melalui kuliah kerja nyata seperti ini akan memupuk pengalaman, kemandirian, dan profesionalisme mahasiswa melalui pengamalan kerja perguruan tinggi. Baik, izin Pak Robert, Ibu Nilam, kita lanjut lagi ke acara berikutnya, yaitu sesi diskusi. Baik, Bapak Ibu peserta piknik webinar pada sore hari ini, izin saya selaku moderator untuk mempersilahkan kepada Ibu Bapak untuk bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Izin Pak Robert sama Bu Nilam, ada beberapa pertanyaan di room chat ya. Izin saya akan bacakan. Saya pilih mana yang bagus ya untuk pertanyaannya, karena ini lumayan banyak untuk Bapak. Oke, baik. Dari Ibu Sinta ini bahannya banyak sekali tapi terlalu lama di bagian depan sehingga yang berikutnya tidak keburu. Oke, baik Ibu, mungkin ini masukan atau ini ya Sinta. Baik, untuk berikutnya ini dari Jang Kiang Liong. Pertanyaannya saya bacakan ke Ibu Dr. Nilam dan Pak Robert. Pertama, kita perlu melatih daya tahan mental atau emosional anak atau siswa agar mereka memiliki daya tahan mental atau emosional semakin kuat. Apakah itu benar? Pertanyaan kedua, bagaimana mengetahui ambang batas kekuatan seseorang siswa atau anak agar kita dapat memberikan latihan mental atau emosional, tetapi tidak sampai yang bersangkutan menjadi trauma atau sakit mental ataupun emosionalnya. Baik, mungkin bisa dijawab dulu mungkin apakah Bu Nilam atau Pak Robert terkait dengan pertanyaan pertama. Ya, siapa? Bu Nilam. Ya, Baik, saya Nilam, silakan. mulai dulu. Pertanyaan dari Bapak Jang Kian Liong. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ini sangat penting di keluarga ya, parenting itu menentukan sekali masa depan kita, masa depan bangsa Indonesia itu ya, kalau kita bisa menyiapkan generasi yang sehat gitu ya. Nah, apa yang kita bahas tadi apakah berarti perlu latihan untuk punya daya tahan mental? Daya tahan mental tentu dibutuhkan gitu ya. Dan juga daya tahan emosional yang makin kuat. Betul, tapi latihannya seperti apa? Itu yang kita perlu pahami. Kebutuhan, kita berangkat dari kebutuhan ya. Seseorang untuk berkembang optimal, mengalami flourishing begitu ya dalam perkembangan, itu kalau mengalami kepenuhan dalam motivasi intrinsik, apa yang jadi kebutuhan dasar secara intrinsik. Nah, ini dari psikologi positif ya, seorang tokoh yang terkenal ini di kalangan psikologi positif ya, Ryan dan Deci, berteori tentang self-determination theory. Jadi itu yang penting sekali ya, menentukan kondisi positif seseorang. Satu, kebutuhan untuk punya kompetensi, lalu kebutuhan untuk connectedness, mengalami keterhubungan ya, rasa keterhubungan dengan orang-orang lain begitu, tentu juga dengan diri sendiri ya. Bahkan keterhubungan juga sebenarnya keterhubungan dengan lebih luas lagi ya, bahkan dengan kosmos, dengan Tuhan seperti itu. Tapi secara umum, secara sosial sih ya, connectedness ini dasarnya.
Lalu sense of autonomy, jadi punya rasa otonomi pribadi gitu. Jadi 3 hal ini meskipun ini konsep barat ya, tapi menurut saya ini dari evidence ya yang saya jumpai dari klien-klien saya praktek serius ya, dengan ditambah bukan hanya sebagai psikolog ditambah dengan hipnoterapi itu dari tahun 2014, jadi sudah 10 tahunan yang lalu ya lebih. Itu saya menjumpai ini realitasnya di kehidupan. Jadi kalau 3 hal tadi terpenuhi, maka seseorang bisa mempunyai ketahanan secara emosional gitu ya. Karena apa? Konsep dirinya positif, lalu merasa leluasa untuk berkembang ya, sesuai dengan aspirasinya dia. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka itu kemudian menjadi sumber-sumber emosi negatif. Sumber emosi negatif, merasa gagal gitu ya. Tidak bisa berkembang secara smooth, ada hambatan sana sini, hambatan sana sini. Tadi ya, hambatan emosional maupun hambatan mental tadi bisa terjadi dari sini. Nah, yang penting itu ya terpenuhi gitu. Bagaimana orang tua memfasilitasi anak bisa punya relasi sosial yang baik, tentu dimulai dari relasi personal dulu ya dengan orang tua, dengan pengasuh itu landasan yang sangat penting. Rasa aman dalam relasi dari awal, bahkan sebenarnya sejak di kandungan itu penting sekali ya. Bagaimana seorang ibu yang hamil itu memperhatikan, menyadari keberadaan si kecil, menerima, memberi perhatian ya, komunikasi seperti itu sendiri fondasi yang sangat kuat ya. Setelah itu masa kanak-kanak itu sangat penting sekali menentukan konsep dirinya dia ya. Nah itu keterhubungan, itu awal sekali bagaimana seseorang menemukan rasa aman ya dari pengalaman dicintai, diterima seperti itu. Nampaknya ini menjadi dasar lebih lanjut untuk dia mengembangkan kompetensi tadi ya, kebutuhan yang lain ya, punya kompetensi. Orang kalau bisa leluasa ya, saya pengen berkembang seperti apa, kompetensi apa yang dibutuhkan di tahap awal masuk dunia pendidikan ya, ada tugas-tugas sekolah seperti apa, latihan seperti apa, lalu dia merasakan, mengalami aku bisa seperti itu kan, itu akan mendasari keberhasilan seperti itu, mendasari perasaan positif ya, ada self efficacy bahwa dia akan merasa yakin bahwa aku mampu untuk juga belajar yang lain. Itu menolong sekali ketika seseorang merasakan keberhasilan itu. Nah, untuk bisa berhasil seperti itu kan butuh rasa aman, lingkungan yang aman, menerima, mensupport begitu. Bukan berarti memanjakan ya, difasilitasi, semuanya difasilitasi. Nah ini yang kondisi yang sisi lain ya. Kadang-kadang orang tua berpikir bahwa yang penting disediakan fasilitasnya gitu ya. Cari duit sebanyak-banyaknya, nanti di sekolah di luar negeri gitu ya. Melupakan kebutuhan dasar tadi ya untuk punya rasa aman, punya rasa keterhubungan. Itu di lapangan terjadi ya. Jadi pribadi individu-individu yang kurang mendapatkan itu pada akhirnya meskipun pendidikan sukses tapi kemudian mengalami hambatan untuk sukses berikutnya. Misalnya kemudian mengembangkan bisnis bahkan ketika dimodali orang tua, ya fasilitas nggak kurang-kurang, pendidikannya selalu luar negeri. Ini contoh, satu contoh saja masalahnya kurang keterbukaan bukan selalu karena sekolah di luar negeri gitu ya. Tapi pengalaman kehangatan penerimaan seperti itu dibutuhkan sekali. Kemudian sense of autonomy itu jadi sangat penting juga. Satu contoh, ada yang nggak kurang-kurang ya, kehangatan orang tua itu sudah bagus banget, secara finansial sudah nggak ada masalah gitu ya, mungkin tidak ada hambatan finansial sama sekali, mau apa juga bisa gitu ya, hari ini mau liburan kemana juga bisa dan sebagainya. Secara kompetensi berkembang, pendidikannya sudah sangat tinggi, profesinya berkembang, punya bisnis yang dengan support. Tapi kemudian ada satu fase terjadi mental breakdown. Itu ada satu contoh kasus ya, ketika
ditelusuri, saya cari, saya temukan pemicunya. Nah, tadi Pak Robert, pemicunya apa? Itu dalam journaling ini sekalian, ini ada pertanyaan berikutnya tadi soal journaling itu bagaimana? Itu mengidentifikasikan ya, masuk pemicunya tadi. Nah, ketemulah pemicunya adalah satu kondisi rasanya aku nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau ngambil keputusan harus dari orang tua. Nah, ada sense of autonomy itu seperti itu. Antara ini bisa terjadi justru dalam kondisi positif pun bisa terjadi gitu lah ya. Apalagi kalau orang tua otoriter, mengatur, memfasilitasi semuanya, harus begini, orang tua merasa paling tahu semuanya. Otonomi ini enggak dapat. Gitu. Pada akhirnya merasa, nah ini yang sudah terpenuhi semua saja ya, ketika ini ada satu hal sense of otonominya terhambat justru karena orang tuanya begitu baik, bijaksana, itu pun bisa terjadi. Itu ini PR seseorang ya, karena begitu dibereskan, beres semuanya masalahnya termasuk gangguan fisiknya. Ini tentu kan artinya dalam kasus ini ada gangguan fisik juga, tapi artinya ini psikosomatis ya, tidak berarti saya membantu lalu juga berarti untuk urusan medis juga bukan, karena tetap jalan paralel itu ya, sudah ditangani secara medis, kemudian aspek emosinya apa, ternyata itu yang menjadi penyebab. Nah, kalau seperti itu bisa dimungkinkan. Jadi memberi pengalaman anak punya otonomi pribadi pun penting sekali. Kesempatan untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau dari kecil itu kan dari memilih baju, boleh mau pakai yang mana, misalnya seperti itu ya. Kalau orang tua punya saran yang lain disampaikan dengan enak, memberikan masukan yang dengan menghargai dulu pilihan anak gitu ya. Tidak langsung menyalahkan dan sebagainya, memberi rasa aman. Seperti itu antara lain yang membuat dia tetap berkesempatan, dengan juga kesempatan untuk berkembang kompetensinya ya, dengan diberi ruang untuk dia belajar, untuk pola asuh yang overprotective. Nah, ini jadi ancamannya ya. Kalau overprotective lalu memfasilitasi semuanya segala macam, menjadi ancaman untuk berkembang kompetensinya. Pada akhirnya saking amannya, lalu skill untuk bertahan menghadapi tantangan-tantangan itu tidak berkembang. Tantangan itu kan ketika tidak sanggup menghadapi, itu kan menimbulkan perasaan tidak mampu, nggak berdaya. Di sisi lain kalau orang tua selalu, kamu tuh hebat dan sebagainya ya, itu satu yang menggelembungkan rasa harga dirinya, tapi semu gitu, tanpa benar-benar seseorang anak ya dalam hal ini benar-benar berkembang kompetensinya begitu. Jadi ketahanan itu dilatihnya bukan dengan, kalau soal dihukum, diberi tantangan ya, dengan kemudian diberi hukuman segala macam, itu saran saya cenderung dihindari. Hukuman kalau itu diperlukan, itu hanya kalau diperlukan ya, hanya kalau diperlukan. Jadi ini sebagai catatan ya, latihan itu bukan berarti memberikan hukuman, seperti sebagian besar asumsinya kan seperti itu ya. Di sekolah-sekolah tertentu itu menerapkan disiplin yang keras gitu ya. Bahkan ada sekolah tinggi tertentu itu yang ada terus hukumannya apa? Disiplin itu ditegakkan dengan hukuman. Lupa bahwa orang untuk bisa mengikuti peraturan, untuk bisa tahan menghadapi tantangan, itu butuh energi. Nah, energi itu dari mana? Energi itu bisa dari pengalaman positif ya, lingkungan yang beri rasa aman, menimbulkan emosi positif, itu energinya akan besar untuk bisa digunakan untuk tadi mengembangkan kompetensi dan sebagainya, untuk bisa menyesuaikan diri dengan baik. Kalau orang dengan beban emosi yang tinggi, bagaimana dia mau bisa adaptif, bisa menyesuaikan diri, karena belum sudah lowbat dulu gitu ya.
bisa dibilang begitu, udah lowbat dulu, mau disuruh apa juga susah. Itu kondisi seseorang yang beban emosinya banyak, terutama kalau terlalu banyak apa ya, permintaan, tuntutan ya, pola tipe orang tua yang demanding itu akan membebani anak. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan tadi ya, connectedness, kompetensi dan juga otonomi tadi. Itu sangat penting. Memvalidasi emosi itu dalam hal ini menjadi penting ya. Ada yang sudah lulus kuliah, baru saja lulus, itu justru bingung karena ngomong sendiri, nangis sendiri, dan sebagainya. Orang tuanya bingung. Ketika ketemu saya, riwayatnya apa, dari sejak kapan mengalami, dan seterusnya, yang ada pemicunya ya. Nah, papanya meninggal padahal dia sangat mengandalkan papanya. Ketika papanya meninggal, yang ada mamanya tipe yang tidak mendukung kalau anaknya berkeluh kesah. Gitu. Ma, ini tadi di sekolah ini dari waktu kecil itu, kalau dia berkeluh tentang teman gitu ya, ya udah nggak usah berteman. Nanti kalau lapor lagi, nah, Mama bilang apa? Mama udah bilang, kamu tuh mestinya nggak usah berteman. Buat anak itu nggak cukup, dia kan butuh berteman. Jadi ketika dia cerita itu sebenarnya kan butuh disupport, lalu bagaimana bisa menghadapi gitu ya. Jadi istilah yang cukup populer validasi emosi itu penting sekali. Justru ini untuk bisa menimbulkan ketahanan emosi itu apapun keluhan seseorang ya, emosi apapun yang dirasakan itu kita tuh perlu menerima, termasuk emosi kita sendiri gitu ya. Kita kenali, kita akui, itu penting. Jadi misalnya anak tadi yang berkeluh tentang temannya yang nakal, yang membuli atau apa, oh oke, ya, Mama mengerti. Jadi rasanya ini banget ya, kamu jadi ini. Itu menunjukkan penerimaan dulu, itu penting sekali ya, bahwa kemudian putranya atau putrinya perlu melakukan sesuatu, itu saran yang kemudian. Jadi menerima dulu, baru kemudian difahami, lalu baru diberikan saran. Dan itu dalam suasana yang aman ya. Saya kira latihannya seperti itu, Pak. Jangan tadi mohon kalau masih ada kekurangannya, mungkin juga Pak Robert nanti menambah. Baik. Terima kasih Bu Nila. Ya, saya persilakan kepada Pak Robert Steven untuk menambahkan Bapak terhadap pertanyaan tadi, Pak. Ya, saya kira apa yang dibahas oleh Bu Nilam sudah cukup komplit ya. Saya hanya ingin nambahkan saja. Hati-hati karena di sini yang Pak Chang Kian Leong itu tanya itu saya nggak tahu apakah anaknya berumur berapa. Yang saya ingin katakan adalah gini, apakah dalam hal ini jangan sampai itu menjadi obsesi orang tua untuk melatih ataupun melatih daya tahan mental emosional itu, apakah itu obsesi orang tua. Jadi jangan sampai itu menjadi obsesi orang tua. Karena di sini juga ditanya threshold-nya di mana, batas ambangnya. Karena batas ambang itu kita nggak pernah tahu. Ya, karena kalau mental dan ini mental tuh nggak ada batas ambangnya. Mental itu manusia itu punya kekuatan mental yang luar biasa. Nah, hanya bagaimana kita melatih anak kita, ada tadi seperti dijelaskan bahwa kita memberi ruang, memberikan fasilitas, tapi jangan obsesif, jangan terlalu protektif. Kita bisa memberikan motivasi dengan ruang ini untuk dengan katakanlah kalau anak katakan di umur di bawah umur 7 tahun kita bisa memberikan sugesti-sugesti positif. Ya, nah ini ada tekniknya. Contohnya kalau anak di bawah 7 tahun kalau ingin kita memperkuat daya tahan mental atau emosi atau apapun, jangan sekali-sekali kita pakai bahasa yang negatif. Ambil contoh. Anak kecil jangan pernah ya kita katakan kamu jangan takut, jangan gampang menyerah ya. Itu nggak boleh. Jangan nakal. Itu karena di subconscious kita itu tidak bisa menerima kata negatif, kata tidak. Jadi kalau kita bilang jangan nakal, itu yang diterima adalah nakal. Kalau kita bilang harus jangan takut, itu akan menjadi yang diterima takut. Jadi kita harus memakai bahasa positif. Kamu harus pemberani. Ya, kamu harus ini. Jadi itu yang positif. Itu kalau anak di bawah umur 7 tahun.
Nah, tapi kalau umpamanya sudah dewasa, ya kita memberikan ruang, kemudian kita berikan motivasi-motivasi yang melatih resilient istilahnya, daya tahannya. Jadi seperti tadi Ibu Nilam katakan, jangan dengan pemanjaan, karena pemanjaan itu kemudian tidak akan membentuk resilient. Ya itu. Nah ini yang ini saya tambahkan. Nah kalau untuk kita pribadi, bagaimana kita meningkatkan daya tahan mental dan emosional, itu bisa latih dengan pernapasan. Ya itu sekali lagi kembali ke pernapasan, karena dengan pernapasan yang salah ya kita bisa membuat kita semakin emosi, semakin stres, semakin ini. Tapi dengan melatih pernapasan yang secara conscious, secara aware ya, secara mindful, itu kita bisa melatih resilient kita, bisa melatih daya tahan kita terhadap stres. Jadi kalau kita napas, ada teknik napas yang membuat kita stres. Ada napas yang membuat kita rileks. Ada napas yang membuat kita masuk ke subconscious untuk kita melakukan perubahan reframing keyakinan atau apapun. Nah, yang penting di sini adalah awareness. Jadi ada teknik pernapas. Jadi perlu nggak sih stres kita? Perlu. Tapi harus stres yang aware. Stres yang disadari. Jadi dengan kita melatih stres yang disadari, itu akan melatih daya tahan kita, resilience-nya itu. Nah itu bisa ada beberapa latihan pernapasan yang kalau untuk kita pribadi ya, kita bisa melatih resilient terhadap kekuatan daya tahan emosi dan mental. Nah kemudian kebetulan tadi Pak Chang juga tanya mengenai freeze. Betul. Nah freeze itu juga sebenarnya itu adalah anugerah dari Tuhan. Kenapa kita punya insting freeze? Karena kalau bayangkan kalau kita nggak punya insting freeze, kemudian kita adanya bisanya cuma fight dan flight, ya repot. Jadi ketemu penjahat, perampok, kita bisanya cuma kita lawan atau kabur. Tapi kalau kaburnya belakang ada tembok gimana gitu kan? Jadi memang itu adalah insting bukan manusia aja ya, semua makhluk hidup. Untuk freeze itu ya memang untuk sementara waktu kita kita berjeda ya untuk relax, untuk kita mengcover akibat-akibat yang disebabkan oleh emosi tadi. Ya, itu kira-kira yang ingin saya tambahkan sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kedua para narasumber ya, Ibu Nilam dan Pak Robert. Mungkin izin Pak Robert ada tambahan dari Pak Jang Kiang Leong terkait dengan freeze tadi udah disampaikan. Nah, apakah ketakutan atau trauma itu cara membuka kuncinya adalah dengan napas seperti yang disampaikan tadi Pak? Itu pertanyaan dari siapa? Lanjutan Pak tadi Jang Kiang Leong Pak. Mengenai trauma. Mengenai ketakutan ataupun trauma tadi Pak, apakah cara membuka kuncinya adalah dengan napas seperti yang Bapak pergerakan tadi? Bisa dengan dua cara ya. Satu melalui hipnoterapi, yaitu otomatis harus difasilitasi oleh sang terapis. Bisa juga dengan self hypnosis. Karena trauma ataupun fobia, ketakutan, jadi trauma ataupun fobia, ada ketakutan ya, itu harus melalui reframing. Karena trauma atau fobia ya itu pasti ada suatu kejadian yang menempel ya, itu terinstall di bawah sadar, di subconscious, itu pasti ada kejadian yang mengakibatkan munculnya satu part di tubuh, di consciousness kita yang memprotek kita sehingga supaya selalu mengingatkan kita. Nah, mengingatkan itu caranya bagaimana? Cara melalui rasa takut gitu loh. Jadi rasa takut itu sebenarnya bukan sesuatu yang negatif. Rasa takut itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Masalahnya itu adalah rasa takut yang berkelebihan yang mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan. Nah, itu yang penting dirubah. Caranya gimana? Caranya kalau melalui terapis, yaitu kita melalui reframing. Kita reframe apa yang mengakibatkan dia takut, itu kita reframe. Nah, kalau kita mau latih sendiri, yaitu melalui self-hypnosis. Nah, self-hypnosis itu melalui apa? Ya, kembali lagi memang melalui pernapasan. Makanya saya katakan pernapasan itu adalah password yang
yang paling ampuh untuk masuk ke subconscious kita, untuk komunikasi kepada diri kita, termasuk kepada universe, alam semesta itu melalui pernapasan. Nah, itu melalui pernapasan apa? Melalui pernapasan kita bisa kontrol supaya brainwave kita, gelombang otak kita turun, masuk ke alpha atau ke theta, yaitu ke yang disebutkan hypnotic state, ya itu begitu masuk ke dalam, kita bisa reframe. Kita bisa, yang kita takut itu kita bisa rubah menjadi kita tidak takut. Ya, jadi itu masalah ketakutan atau merasa masalah apa tadi? Trauma ya. Trauma, Ya, ketakutan. itu trauma juga sama. Jadi trauma itu juga bisa trauma juga ada teknik-teknik bisa melalui pernapasan atau bisa melalui reframing mental kita. Itu ada tekniknya. Jadi biasanya trauma itu melalui tadi juga disinggung sama Bu Nilam di awal, itu bisa melalui forgiveness, melalui acceptance, ya, melalui teknik rekonsiliasi, itu juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah trauma. Contohnya umpamanya ada kena bullying, ya, kemudian ada kekerasan rumah tangga umpamanya, hal-hal begitu tuh sering sekali, banyak sekali. Nah, itu bisa diselesaikan dengan cara reframing. Bisa self hipnosis dengan sendiri, tapi yang paling efektif yaitu ya kita cari hipnoterapi sih, yang paling cepat sih. Ya. Baik, terima kasih Pak Robert dan Bu Nilam. Mungkin saya ingin melihat tanggapan dari Pak Jiang Kiang Liao. Bapak izin, apakah ada tanggapan atau sudah paham apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, Pak? Baik, saya rasa sudah dipahami. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu narasumber, Pak Robert sama Bu Nilam, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Gunawan Jadi. Tadi mungkin udah disinggung oleh Ibu Nilam juga, tapi ini kan saya untuk membacakan lebih lengkapnya. Bisa tolong kasih contoh penggunaan teknik journaling, mungkin jurnal-jurnal dalam pengelolaan emosional block ini. Apa metode inner thought dapat pula menyembuhkan pembentukan endapan atau batu pada organ-organ dalam tubuh kita seperti batu empedu, batu ginjal atau kista. Jadi mungkin izin Bapak terkait dengan terapi-terapi inner thought ini atau metode inner thought ini dapat mungkin bisa mengurangi ataupun meminimalisir gejala-gejala yang ada di tubuh kita ataupun penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi mungkin Ibu Bapak narasumber. Ya, Baik. mungkin Bu Nila, silakan Ibu. Mengenai journaling, itu kan memfasilitasi untuk mengenali emosi itu, seperti yang tadi waktu presentasi saya sampaikan. Ini baru langkah awal. Kalau hanya journaling saja itu tidak bisa untuk bisa membebaskan diri ya dari adanya emotional block tadi. Jadi prinsipnya adalah mencatat seperti buku harian itu ya. Tapi isinya adalah mengenali keberadaan emosi itu. Meskipun saya psikolog, tapi saya tidak melewati ya fase itu, karena saya termasuk yang merasa assessment dari wawancara mendalam itu sendiri, saya yang mencatat gitu ya ketika mengawali ya sebelum hipnoterapi dilakukan. Jadi saya praktek itu dengan hipnoterapi, bukan dengan teknik-teknik yang teknik psikologi yang lain seperti CBT. Segala itu kan butuh waktu yang lebih lama begitu, sedangkan waktu saya tidak banyak dan saya menemukan bahwa itu saja sudah sangat efektif ya. Masalah ini seringkali masalah-masalah complicated itu hanya 1-2 pertemuan sudah teratasi dengan hipnoterapi, sehingga tidak sampai klien harus melakukan journaling dulu. Itu ini saya sharing aja tadi, tapi saya hanya sekedar tahu, artinya tidak menerapkan betul-betul gitu ya. Tapi kalau itu sesi terapi, saya membimbing gitu ya, sebagai dosen pembimbing mahasiswa calon psikolog praktek kerja, saya kan tetap harus tahu dan
Ketika dia pakai teknik itu, oke, saya harus bisa mengarahkan. Oke, sebelum diberikan teknik ini, bikin catatan dulu, form untuk mencatat emosinya hari pertama, hari ini paling tidak sebelumnya, itu untuk baseline dulu gitu ya. Supaya tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Hari ini kalau itu masalah misalnya fobia gitu ya, muncul nggak atau cemas tertentu ya dalam kondisi stres, tekanan tekanan mertua atau apa gitu ya. Kecemasannya, rasa takutnya muncul nggak hari ini gitu ya. Ada pemicu apa? Jadi sempat dibuat tabel gitu ya. Tanggal sekian hari ini apa yang dialami emosinya gitu ya. Dengan skala levelnya berapa, kalau 0 sampai 10 angka berapa begitu. Jadi nama emosinya, lalu intensitasnya ya, itu bisa dengan angka range-nya bisa 0 sampai 10 ataukah 0 sampai 100 gitu. Itu dicatat setiap hari. Emosinya apa, mengenali ya. Mengenali itu kan butuh rileks juga untuk bisa dirasakan betul, tahu nama emosinya, pemicunya apa, intensitasnya. Seperti itu sih prinsipnya. Kemudian kalau dengan teknik yang butuh terapinya butuh berapa kali sesi seperti itu, ya selama fase itu ada catatan hariannya. Demikian journaling yang selama ini kami praktekkan ya, dan banyak dilakukan kalangan psikolog. Tapi jangan lupa bahwa pada akhirnya teknik satu terapi itu merilis tadi itu ya, mengubah kondisi menjadi lebih positif. Tapi kalau baru mencatat saja itu belum. Demikian mudah-mudahan. Dan nanti setelah selesai terapi catatan bisa dilanjutkan untuk melihat apakah sudah stabil perubahannya. Itu baseline yang pasca terapi seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas. Masih baik, ada Ibu Nila. apa Saya itu metode inner talk. Ya, ini talk atau berbicara pada diri sendiri, Ibu tadi. Apakah Inner bisa talk. menyembuhkan Oh masalah ya. fisik di dalam tubuh? Nah nanti ini Pak Robert nanti kaitannya dengan fisik ya, mungkin bisa penyakit. lebih. Nah, tapi saya coba dulu yang sejauh ini yang saya pahami. Kalau inner talk itu bisa untuk emosi, bisa juga gejala fisik, begitu ya. Emosi, saya sebelum praktek jadi terapis, masih awal-awal jadi dosen di Jakarta ya, itu tahun 2002 seperti itu. Saya mengalami satu kecemasan yang luar biasa gitu kan. Ini pola yang sampai aku kuliah S2 itu dengan S2 zaman dulu tahun 95 itu luar biasa, dan saya pas kondisi hamil dulu itu luar biasa ya, sama kurang tidur lah, apa tugas-tugas luar biasa banyak sekali, stres tinggi yang membuat saya beser itu, dan kayak infeksi saluran kencing, perih seperti itu ya. Nah, waktu awal-awal pas ada akreditasi di kampus, awal saya jadi dosen, saya tidak ikut ngurusi, tapi saya yang cemas setengah mati karena belum ada pengalaman akreditasi gitu ya. Karena asesornya itu dosen-dosen yang saya kenal gitu ya, dari UGM seperti itu. Cemasnya luar biasa. Hari kedua pas penilaian saya nggak bisa ke kampus, harusnya saya datang gitu ya, untuk termasuk say hello asesornya gitu. Kenapa? Karena tadi kecemasan tinggi itu membuat gejala fisik. Tiba-tiba kok saya mengenali itu apa yang membuat saya seperti ini. Kebetulan ada gejala fisik, ada perasaan, ada self awareness gitu yang membuat saya, oh ini cemas ini. Terus saya ngomong ke diri sendiri, ini contoh inner talk ya. Oh cemas ya, oke. Jadi ada bagian diri kita yang memunculkan cemas, itu sinyal gitu. Jadi ada bagian diri yang mengamati, ada bagian diri yang diamati yang si cemas tadi. Bagian diri yang mengamati yang ngomong gitu. Ini dari William James ya, itu kan dualitas self tadi, self yang the I, yang the knower, dan the known ya, aku yang kenali. Nah itu saya ngomong, oh cemas ya, oke. Sekarang mau apa? Mau pipis? Ayo. Nah terus sudah itu
Itu sekali terakhir saya langsung lega dan tidak muncul lagi cemasnya. Ini sejuk sekali dan gejala fisiknya juga berhenti. Ini satu contoh yang relate ya, dua-duanya itu. Ada emosi dan juga ada fisik. Demikian, semoga bisa Baik, gambaran. terima kasih Bu Nila. Pasti ada Ya, nanti tambahan. mungkin tambahan Pak Robert, Pak, untuk pertanyaan yang sama. Silakan, Pak. Ya, kalau ini talk itu ada satu teknik ya yang cukup ampuh. Memang kadang-kadang kedengarannya tuh apa iya sih kok apa kayak gitu. Tapi percaya bahwa itu inner talk ada satu teknik, yaitu dengan cara kita komunikasi dengan organ tubuh kita. Jadi karena semua organ tubuh kita, termasuk sel-sel kita, tisu-tisu badan kita itu semua tuh punya consciousness, punya kesadaran, ya. Kemudian punya kemampuan untuk menyimpan memori. Nah, sayang waktu nggak cukup ya. Ada waktu cukup, saya bisa kita praktekkan beberapa teknik membuktikan bahwa dengan inner talk, bukan inner talk aja, dengan kita berbicara ini aja, kita bisa merubah fisik kita. Contohnya kalau kita tekuk badan kita, biasanya kalau kita jongkok tekuk tangan kita nggak bisa nyampe lantai, ya. Itu begitu kita dengan cara kita berbicara dengan tubuh kita, itu bisa badan kita bisa fleksibel, bisa sampai nyentuh lantai. Ada beberapa teknik yang ini kalau ada waktu kita bisa praktekkan. Oke. Ada satu cara bahwa kalau ini karena saya baca ini pertanyaan Pak Gunawan tuh mengenai ini talk tuh lebih kepada fisik bukan ke emosional ya. Jadi ke fisik. Nah, ke fisik ada cara yaitu kita berkomunikasi dengan organ kita melalui cara minta maaf. Nah, ini yang itu pernah nggak sih kita ini ambil contoh gini. Saya punya masalah lambung, ya, masalah apa namanya itu sakit mah. Pernah nggak sih komunikasi dengan mahnya itu dan minta maaf karena mungkin selama ini saya ini suka kadang-kadang makan nggak teratur, ya, makan cabai kebanyakan, ya, terus makan santan kebanyakan. Nah, itu percaya apa tidak ya bahwa itu sangat efektif. Jadi caranya ada cara namanya presence ya, dengan cara presence kita dengan menenangkan diri paling efektif itu kalau malam saat mau tidur ya, kita sedikit dengan teknik agak seperti meditasi, sebenarnya bukan meditasi ya. Kita tutup mata, badan kita santai, rileks, kita duduk santai aja. Kemudian kita atur napas, seperti sekali lagi saya katakan, atur napasnya tuh napas hembusnya yang panjang ya, itu yang penting. Hembus panjang, kemudian tutup mata, bola mata tuh melihat ke mata ketiga ke atas. Oke. Kenapa begitu? Itu bukan sesuatu yang mistik ya. Itu bisa dijelaskan secara saintifik. Karena mata kita itu sangat luar biasa. Mata begitu kita lihat ke atas, kita napas, itu brainwave kita langsung turun bisa masuk ke subconscious. Oke, singkat kata gitu ya. Nah, begitu masuk ke subconscious, kita punya kemampuan, kita punya akses untuk berbicara dengan tubuh kita, organ kita. Nah, saat itulah kita itu minta maaf ke organ. Jadi kalau kita lagi umpamanya kita ada umpamanya tadi katakanlah ginjal. Ya, ginjal ada batu umpamanya. Itu minta maaf. Panggil ginjal. Saya minta maaf. Mungkin selama ini saya tidak pernah atau terabaikan ya, tidak pernah mempedulikan kamu. Saya sering tahan kebelet, tahan kencing, ya, karena sesuatu kerjaan kemudian saya tahan-tahan. Kemudian saya suka minum minuman yang nggak sehat, minum minuman yang apa. Nah, kita minta maaf dengan menyebutkan mungkin hal-hal yang kita kepikir untuk pengaruh ke sakit kita. Believe me, saya bahwa itu sangat efektif, walaupun itu bukan magic ya, bukan kemudian 1-2 kali kita ini kemudian terjadi penyembuhan. Tapi ini adalah satu teknik, karena apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita lakukan, yang kita intensikan, itu akan tubuh kita bereaksi. Itu kalau ada waktu saya bisa memberikan beberapa bukti yang praktek, yang apapun yang kita bicarakan, badan kita tuh bereaksi. Dan itu dia akan kalau kita sakit tuh dia akan bisa menyembuhkan. Karena apa?
Karena pada saat yang bersamaan itu yang namanya metafisik healing. Karena energi itu akan jalan kemanapun intention kita, niat kita. Jadi sambil kita minta maaf, sambil kita bicara kepada ginjal kita, apa yang terjadi secara metafisik, mentally, ya itu mempengaruhi, tapi juga secara energi akan mengalir ke sana. Nah, kemudian kembali ke ini kira-kira begitu. Nah, kemudian tadi mengenai batu ginjal atau empedu. Dari penelitian, banyak sekali penyakit kita, ya persentasinya sangat tinggi, itu penyakit kita tuh terjadi karena terjadinya kalsifikasi. Terjadinya penumpukan kalsium. Oke? Penumpukan kalsium itu bisa kalau di jantung bisa kemudian jadi koroner ya. Kalau kemudian ada limpa kemudian menjadi kencing manis. Kemudian kalau di ginjal kemudian itu menjadi batu ginjal. Kemudian kalau di jantung kalau di otak itu kemudian apa? Nah, kalsifikasi itu adalah salah satu penyebab sakit yang presentasinya nggak besar. Nah, kalsifikasi itu apa yang terjadi? Kita bisa mendekalsification. Kita bisa membersihkan kalsifikasi melalui apa? Melalui pernapasan. Oke? Nah, pernapasan gimana caranya? Nah, pernapasan itu yaitu yang luar biasa. Makanya saya bilang tuh pernapasan itu adalah cara yang kita punya akses yang luar biasa. Pernapasan kita bisa mengkontrol, mengirim energi. Nah, energi itu dalam hal ini yang kita sebutkan vital energy atau energi vital itu adalah vibration, adalah vibrasi, getaran, resonan. Nah, resonan elektromagnetik itu kekuatannya sangat besar yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Ambil contoh, kalau di sini mungkin ada juga yang bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar yang namanya mengaktifasi mata ketiga gitu ya. Apa sih mata ketiga itu? Sebenarnya mata ketiga itu adalah cosmic antena yang ada di pineal gland kita, ya, yang sudah dipakai oleh nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Makanya orang dulu tuh bisa telepati segala macam. Nah, karena kita sudah nggak pernah pakai, kemudian karena minuman kita, odol yang kita pakai yang mengandung fluoride atau minuman dari apa air tap, air pump segala macam itu terjadi menjadi kalsifikasi. Nah, acara aktivasinya itu adalah melalui pernapasan untuk membersihkan kalsifikasi. Nah, untuk di batu ginjal itu juga sama, ya bukan berarti bahwa itu kemudian bisa otomatis secara instan keluar, it's not that way. Tapi itu bisa sangat membantu, bahkan itu bisa untuk mencegah. Jadi contohnya gini, kalau kita untuk batu ginjal, ya itu dua tangan kita pegang di ginjal kita, di pinggang, di belakang. Oke, kemudian kita tarik napas. Tarik napasnya selalu pakai hidung ya. Kita tarik napas. Nah, waktu kita hembus napas, kita hanya pakai niat. Kita hembus ke ginjal. Dengan niat bahwa kita mengirim energi untuk membersihkan kalsium yang ada di ginjal atau batu yang ada di ginjal. Believe it or not, itu adalah satu cara untuk membersihkan. Yang tadi yang saya pernah katakan, saya menyembuhkan kista yang notaris itu salah satu adalah cara dengan cara seperti itu. Walaupun itu bukan kalsium, tapi hanya melalui energi intention. Karena pikiran kita ini luar biasa. Vibrasi itu, resonansi itu nggak ada batas waktu dan ruang. Makanya saya sering sekali memberikan terapi-terapi melalui Zoom jarak jauh. Mau di luar negeri segala macam, karena energi itu bisa sampai pada detik yang bersamaan. Nah, kemudian energi resonansi itu bisa memperbaiki atau menyembuhkan banyak sekali masalah-masalah fisik kayak tadi batu ginjal, kista dan lain itu bisa dengan cara begitu. Jadi kalau umpamanya wanita yang sering sekali umpamanya menstruasinya sakit umpamanya ya. Nah, itu bisa juga pakai energi sangat gampang. Jadi berdiri aja dua tangan ini, dua telapak tangan pegangannya di selangkangan, oke, di antara paha, gitu ya, di selangkangan paha itu pegang aja. Kemudian tarik napas ya, tarik napas. Waktu hembus itu yang penting, waktu hembus pakai mulut, jadi kayak kita tiup lilin. Terus tarik napas, hembusnya pelan-pelan,
Nah, hembusnya ke tempat yang kita mau sembuhkan. Oke. Karena napas itu adalah sesuatu yang paling unik. Karena napas itu kita bisa masuk dari mana aja. Bisa kita masuk dari ujung kepala, bisa masuk dari mata, bisa kita masuk dari kulit, bisa masuk dari kaki. Kemudian kita juga bisa kirim napas kita kemana aja. Kenapa? Itu karena yang jalan itu adalah energi. Ya, jelas ya Pak Gunawan ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau ingin lebih lanjut nanti boleh minta WA, nanti kita bisa lebih lanjut, atau mungkin kapan-kapan kalau Pikti mau buat khusus satu sesi yang ini ya, itu tadi bisa ini. Nah, itu bisa dengan pernapasan. Baik, sangat luar biasa Pak Robert ya, insight-nya buat kami semua di sini. Memang kalau kita believe sama diri kita, sama pikiran kita, tentu bisa merubah masalah baik secara fisik maupun psikologis gitu. Dan tadi terapi-terapi ataupun praktek secara singkat yang disampaikan oleh Pak Robert bisa diterapkan Ibu Bapak semuanya. Tadi juga disampaikan bahwa terapi yang dijelaskan tadi adalah terapi yang sangat mudah dan sederhana dan bisa dilakukan di waktu luang ataupun saat sebelum tidur ataupun di pagi hari sebelum melaksanakan aktivitas. Dan Bapak semuanya. Izin Bapak karena ini waktu sudah 17.30, karena mungkin juga yang menjalankan ibadah puasa mungkin hari ini berburu takjil Ibu Bapak semuanya atau siap-siap menyiapkan untuk buka puasa. Jadi ini ada pertanyaan satu dari Ibu Bapak Eng ini, jadi mungkin kita skip. Ibu Bapak nanti mungkin bisa ditanyakan secara via WA saja Ibu Bapak. Nanti mungkin Pak Robert ataupun Bu Nilam mungkin bisa ini ya mengirimkan nomor kontaknya atau WA-nya, atau tadi juga mungkin bisa dibantu oleh operator untuk dikirimkan nomor WA-nya biar bisa langsung komunikasikan. Baik, mungkin sedikit kepada Bu Nilam sama Pak Robert, mungkin ada pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada seluruh teman-teman peserta di sini, Bu Bapak, ataupun teman-teman yang di luar sana, karena ini juga akan ditanyakan ke YouTube, mungkin pesan ataupun apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga emosional kita supaya hidup kita lebih baik. Mungkin dari Bu Nilam dulu, mungkin Ibu. Ya, pesan atau Singkat saja. Ya. Saya kira topik ini di masa-masa bulan puasa ya, Ramadan yang mayoritas kita melaksanakan ibadah puasa, mengenali ini kan tepat sekali. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas bisa nyantol dan ada yang bisa diterapkan begitu. Harapannya seperti itu. Bagaimana kita terus peduli ya dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang terdekat kita untuk punya kesadaran mengenai emosi, mengelola dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangan yang ada. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ini lanjut ke Pak Robert. Bapak, sedikit saja Bapak. Ya, saya pesan satu saja. Coba bapak-bapak, ibu-ibu mencari tahu di mana saja ya. Karena di sekarang juga banyak sekali kelas-kelas mengenai pernapasan ya. Mulai dari pernapasan. Karena dengan hanya merubah cara kita bernapas, kita bisa merubah hidup kita. Dan banyak sekali masalah mental dan fisik yang kita bisa selesaikan secara mudah, secara praktis dan secara gratis. Karena napas itu gratis. Udara itu gratis, ya nggak bayar. Dan itu self healingnya luar biasa. Ya, cari tahu aja banyak di luaran yang ngajar secara latihan napas, dan percaya atau tidak itu latihan bernapas itu dan tanda kutip ya, itu lebih bermanfaat daripada olahraga tertentu. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Nilam dan Pak Robert atas ilmunya, pengetahuannya dan pengalamannya yang sangat luar biasa. Tentunya ini juga sangat bermanfaat buat saya pribadi juga, bagaimana kehidupan dan keseharian saya sebagai pengajar juga, Ibu Bapak juga. Ibu Bapak tentu banyak
kerjaan yang membuat stres gitu ya. Jadi mungkin tadi juga saya menerapkan ilmu yang disampaikan oleh Bu Nilam dan Pak Robert, salah satunya tadi pernapasan. Nah, itu sangat luar biasa. Otot-otot saya Bapak langsung rileks gitu. Pikiran saya langsung jernih, langsung normal kembali saya rasanya. Gitu. Itu saya lakukan 2 sampai 3 menit dan saya nggak membayangkan kalau saya setiap hari melakukan itu mungkin saya bisa mengelola emosional saya atau postur saya dalam kehidupan ini. Baik, terima kasih sekali lagi Gemilang, Pak Robert untuk ilmunya. Kita lanjut untuk sesi berikutnya yaitu penyerahan sertifikat dan closing statement yang akan disampaikan oleh Dr. Willy Japaris, Mats PhD. Kepada Bapak Willy kami persilakan. Ya, terima kasih pada moderator kita luar biasa, Pak Naski Anugrah. Ya, pada kedua narasumber yang sangat luar biasa, ya tadi saya mengikuti, ya sangat bermanfaat, sangat praktis, ya pada narasumber pertama, ya Bu Dr. Nilam Widyar ini, saya atas nama Pikti akan sertifikat ucapan terima kasih, mohon diterima dengan baik. Terima kasih Dr. Willy. Terima Sama-sama. kasih banyak atas kesempatan yang ada termasuk sertifikatnya. Sama-sama. Dan pada narasumber kedua, saya atas nama Pikti juga menyerahkan ada penghargaan ya sertifikat kepada Pak Robert Stephen. Terima kasih atas sharingnya, Pak Terima Robert kasih. Stephen. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih. Sama-sama. Dan tidak ketinggalan pada moderator kita ya, Nurse Anas Kiki Anugrah. Ya, terima kasih atas telah memandu acara ini dengan lancar sekali. Mohon diterima dengan baik. Terima Anas. kasih. Baik, demikian saya serahkan kembali waktunya pada Pak Moderator, Pak Anas. Silakan lanjutkan. Terima kasih.